Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023, tepatnya tanggal 28 Safar 1445 Hijriah. Kita masih diberikan Allah kekuatan iman, diberikan Allah kesehatan, kesempatan, dan juga ditambahkan Allah keimanan kita. Keimanan itu Bapak Ibu yazidu wa yanqus. Keimanan itu naik turun. Ketika keimanan kita itu naik, apapun kita tempuh. Tetapi kalau keimanan kita itu turun, bagus pun cuaca, segar pun badan kita, itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena keimanan kita itu turun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah bukunya Ibnu Sina, yaitu ahli fuqaha, ahli tasawuf dan juga ahli kesehatan, menjelaskan ada 3 kategori orang yang beribadah itu, ibu-ibu. Bahwa yang pertama, orang beribadah itu karena mengharapkan imbalan surga. Maka kata beliau, orang yang seperti ini adalah beribadah seperti pedagang, selalu hitung-hitungan. Kalau tidak ada untung, tak mau dia. Ketika dia mau beribadah itu harus dilihatnya dulu, ada untung atau tidak. Tentu tidak diharapkan seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua kita menginginkan ridhonya Allah. Semua kita menginginkan surga atas ibadah yang kita lakukan itu. Tetapi harus kita pahami bahwa di dalam beribadah itu kita harus ikhlas. Kalau masalahnya nanti akibat dari ibadah kita itu diberikan Allah surga, nanti sudah lain ya Bu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, orang beribadah itu kebalikannya karena takut kepada neraka. Kata Ibnu Sina, ini seperti atasan dengan bawahan. Kalau tidak dikontrol oleh atasan, nah dia bermalas-malasan. Karena takut saja dia ke atasan, makanya dia beribadah. Tetapi yang ketiga, kata Ibnu Sina, orang beribadah karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu fungsi pengajian kita itu
bagaimana supaya semakin hari semakin ikhlas kita di dalam hal melaksanakan ibadah. Semakin sadar kita Bapak Ibu. Semakin lama semakin lemah kita. Tengoklah Bapak Ibu sekarang, cuaca tidak menentu, musim sakit. Kadang-kadang tak tahu awak udah demam-demam sedikit, udah nggak selera makan dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu berguna bagi kita supaya sadar kita. Semakin lama fisik kita ini semakin lemah, tentu semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ada ungkapan itu, salah satu sifat kita manusia ini. Nanti dijelaskan Allah juga dalam Al-Qur'an itu. Ketika kita berada di pantai, ya kita mau berada di daratan. Ketika kita berada di gunung, ya, kita mau di bawah. Ketika di kampung mau ke kota. Ketika ramai mau sunyi. Itulah sifat kita. Artinya apa Bapak Ibu? Andaikan rasa syukur yang ada pada kita itu tidak kita tanamkan di dalam diri kita, semuanya salah. Nah itu Bapak Ibu. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis dijelaskan itu Bapak Ibu, ya, arba'atun man u'tihunna wa qad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Barang siapa yang diberikan kepadanya 4 hal, ya, maka dia akan beruntung, dia hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Apa yang pertama? Kata Nabi SAW dalam qalban syakira, hati yang pandai bersyukur. Kalau lagi di masjid, ya di masjidlah kita nikmatilah, berzikir kita dengarkan majelis taklim. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa kadang-kadang menyedihkan kita gitu ya. Ketika ada konser di teladan itu barangkali ya ribuan manusia ya kan? Tetapi ketika mengajak kepada Allah, ini yang susah kita. Ya, maka harus tumbuhkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bacakan ayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam surah An-Nahl ya. Nanti Ibu lihat juga itu. Ayat yang ke-96 ya. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada pada dirimu kata Allah itu lenyap. Apa yang ada pada dirimu lenyap. Kalau jabatan dia Bapak Ibu 5 tahun habis. Sekarang tahu nggak Bapak Ibu, gubernur kita udah bertukar, udah serah terima, rupanya 5 tahun saja lenyap dia. Haruskah kita sedih dengan lenyapnya? Tidak perlu, karena memang itulah bagian dari kehidupan. Ditanggalkan Bapak Ibu, apa itu? Lencana itu, tanggalkan di sini, ditanggalkan di sini, dipindahkan kepada pejabat yang baru. Ya. Apa yang ada pada kamu itu kata Allah pasti lenyap. Ya Bapak Ibu ya, kesehatan yang ada pada kita itu nanti ada saatnya lepas dia, sehingga kita sakit-sakitan. Masa muda yang ada pada kita itu akan berakhir nanti dengan kita tua. Kaya yang ada pada kita itu nanti berakhir dengan kita miskin dan lain sebagainya. Maka beruntung dia kata Allah apabila diberikan yang 4 ini. Yang pertama adalah qalban syakira, hati yang bersyukur. Ya Bapak Ibu, hati kita yang bersyukur. Kalau ada rasa syukur itu semua enak kita. Syukur itu memang ya kalau dalam bahasa Indonesia cuma 5 huruf dia. Tetapi penerapannya di dalam hati kita untuk memperkuat keimanan kita itu memang rada-rada sulit dia. Kenapa Bapak Ibu? Semua sifat iblis ada pada diri manusia. Semua sifat iblis ada pada diri manusia. Maka diutus Allah Nabi, diturunkan Allah Al-Quran itu supaya menepis sifat-sifat yang tak bagus itu. Ya. Salah satu sifat takabur, sifat sombong ada pada masing-masing kita ini. Cuman kadang-kadang ada yang menonjol dia, ya. Ada kadang-kadang yang bisa dikontrolnya. Ya Bapak Ibu ya. Kan ini yang ditanya oleh Allah di dalam surah Al-A'raf.
Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, Allah berfirman, kenapa wahai kamu iblis tidak mau tunduk terhadap apa yang kuperintahkan untuk sujud kepada Adam? Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya lebih baik dari Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Ya, sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Ada rasa sombong. Pernah nggak kita merasa itu lengket di dalam diri kita? Pernah, masing-masing ada ini. Cuman kita tepis dia. Kita ingat bahwa kita ini orang yang beriman, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita abaikan itu karena tahu kita sifat sombong itu bukan sifat kita. Ya. Sifat kita adalah sifat yang lemah lembut, mau menerima apa yang diberikan oleh Allah. Maka harus munculkan di dalam diri kita itu adalah qalban syakira, hati yang bersyukur. Ya, kadang-kadang ada pemahaman di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, bahwa syukur itu hanya dengan alhamdulillah. Itu salah itu. Syukur itu harus kita aplikasikan dengan ibadah kita kepada Allah. Salah satu rasa syukur kita itu kan masjid ini, rasa syukur ini. Diberikan Allah kekuatan kaki kita, ya Bapak Ibu ya. Ada saatnya nanti ibu-ibu kaki kita ini bisa bergerak. Dalam surah Al-Qiyamah dijelaskan Allah, wal tafatis saqu bisaq, apabila betis kiri bertautan dengan betis kanan, artinya tidak ada lagi upaya, tidak lagi bisa menopang kita, maka kita nggak bisa bergerak. Maka rasa syukur itu kita langkahkan kaki kita itu yang disukai Allah. Apa yang disukai Allah? Ya, kalau kita datang ke rumahnya, ini rumah Allah ini. Walaupun kita yang membangun. Karena dijelaskan Allah dalam hadis qudsi, inna buyuti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumahku di bumi itu adalah masjid. Maka kita jangan melihat orang. Ada kalanya ditengok ya orang. Oh, tak ada orang ke masjid, aku enggak. Nah, itu pula itu. Jangan lihat orang, tapi lihat dari diri kita sendiri. Andaikan kita patuh dan tunduk, untungnya juga untuk kita, Bapak Ibu. Yang di dalam surah itu tadi, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Apa yang ada pada dirimu itu nanti akan lenyap, sirna dia. Ya, ada kadang-kadang ditelan masa, ada kadang-kadang ditelan kondisi, ada memang masa jabatan itu habis. Ya, maka diberikan Allah nikmat titipan seperti itu, maka rasa syukur itu ya gunakanlah untuk yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beruntung itu diberi 4 hal itu adalah walisanan dzakira. Lisan itu banyaklah berzikir gitu ya. Banyak berzikir. Ya. Istilahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus kita sesuaikan yang keluar dari mulut kita ini, ya kan, antara zikir dengan yang lain. Ada itu Bapak Ibu, kalau masalah yang lain luar biasa dia, tetapi kalau untuk zikir kepada Allah, ya sebentar aja dia. Di dalam buku tanya jawab agama Bapak Ibu, halaman 83 jilid 1, kita dituntun di situ sebenarnya. Apa yang kita baca habis salam? Ya, apa yang dibaca habis salam. Ya, kalau kita mau berlama-lama ada tuntunannya Bapak Ibu. Yang pertama dibaca adalah astagfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu
Kemudian disambung lagi Bapak Ibu, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita ada kerinduan kita terhadap Allah, tentu harus lebih banyak kita berzikir. Kenapa? Karena zikir kita itulah perantara komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walisanan dzakira. Banyak berzikir. Bukan berarti berzikir kita Bapak Ibu ya sehingga kita lupa yang lain, tidak. Pengertian luas dari zikir itu adalah seluruh aktivitas kita, kegiatan kita ya yang membawa kita dekat kita kepada Allah itu semuanya zikir. Ya. Itu Bapak Ibu. Maka tidak ada alasan sebenarnya bagi kita ya. Begitu habis sholat nih gitu ya, langsung cuap langsung. Nah itu sekali-sekali tunjukkanlah rasa rindu kita itu kepada Allah. Kenapa? Karena nanti kita kembalinya kepada Allah. Tunjukkanlah bahwa kita itu rindu terhadap Allah. Orang yang ke masjid itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita resapi secara kajian tasawufnya, karena kita rindu kepada Allah. Kita baca Al-Quran itu walaupun ya tidak baik, tapi ada karena rasa rindu kita kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia kita semakin hari semakin habis Bapak Ibu ya. Maka kalau ada yang ulang tahun nggak usah foya-foya ya. Kenapa? Usianya mau habis itu, bukan mau bertambah ya. Ada orang Bapak Ibu ulang tahun pesta-pesta dia ya, apa namanya, suka dia, sebentar lagi dia mati, padahal bekal belum ada. Nah ini yang susah ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa badanan alal bala'i sabira. Ya, kita punya fisik, punya tubuh, punya badan itu kuat dia untuk menahankan rasa sabar di dalam kehidupan kita. Ada rasa kekuatan kita Bapak Ibu ya. Tentu kekuatan itu kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 257 itu ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah pelindung kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dikeluarkan Allah kita dari kegelapan pada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tak tahan dia dengan ujian itu. Belum lagi apa, udah tumbang dia. Ya. Maka Bapak Ibu perlu kita pahami itu gitu ya. Kekuatan itu datangnya dari Allah, maka mintalah. Ya Hayyu ya Qawiyyu. Ya Wahai yang Maha Hidup, yang Maha Kuat. Kita minta itu. Ya Bapak Ibu. Ya. Supaya apa? Supaya tegar kita. Karena segala sesuatu itu pasti kita terima, tetapi dengan ketegaran yang ada pada kita itu ya bisa dikuatkan Allah kita, diberikan Allah kekuatan. Kemudian yang keempat, nah ini bagi kita ini Bapak Ibu adalah pasangan yang soleh. Kalau dia suami diberikan istri yang soleha. Kalau dia istri diberikan suami yang soleh. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, di dalam surah At-Tahrim ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diberikan Allah itu contoh wanita. 2 wanita yang tak baik, 2 wanita yang baik. Jelaskan Allah itu daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Perumpamaan orang-orang yang kafir itu kata Allah adalah seperti istri Nabi Nuh dan juga istri Nabi Lut. Ya. Kana tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma.
Padahal mereka berada di bawah lindungan hamba kami yang soleh. Kan Nabi itu Bapak Ibu. Nabi Nuh itu Nabi. Usianya 950 tahun. Dia berdakwah 450 tahun. Pengikutnya cuma 80. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sedih kali kita ya. Iya. Berdakwah dia 450 tahun. Nabi Nuh ini Bapak Ibu salah satu kehebatannya. Dia puasa sepanjang masa. Puasa terus. Berdoa terus kepada Allah siang dan malam. Kalau Nabi kan malam tahajud dia. Tapi kalau Nabi Nuh Bapak Ibu salah satu keunggulannya, dia berdakwah siang dan malam untuk mengajak umatnya kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? 450 tahun Nabi Nuh diutus, ya. Nah, pengikutnya cuma 80. Yang paling dahsyat ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, musuhnya itu adalah istri dan anaknya. Maka dibuat Allah perumpamaan di dalam surat Tahrim itu. Perumpamaan orang-orang yang kafir itu adalah seperti istri Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Nabi Lut pun begitu Bapak Ibu. Memang susah. Maka berdoalah kita kepada Allah supaya pasangan kita itu adalah yang soleh. Kalau pasangan kita itu musuh, jadi kita kacau memang. Ya, maka upayakan kalau istri kita ya, supaya rajin dia gitu ya, suami kita supaya sama-sama dia sinkron. Walaupun ada nanti tantangan, bukan dari tantangan suami istri lagi, tantangan yang dia lain. Kenapa? Kemudian diburu Allah contoh istri yang soleha itu. Apa itu? Kata Allah dalam surat Tahrim, daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Ya. Perumpamaan ya. Orang-orang yang beriman itu adalah seperti istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ingatlah ketika ya istri Fir'aun itu memohon kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah aku rumah di surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, matinya istri Fir'aun itu sangat tragis sekali. Terakhir apa kata Fir'aun kepada istrinya? Wahai istriku, semua orang sudah mengaku bahwa aku Tuhan, bagaimana dengan kamu? Apa kata istrinya? Kamu itu suamiku, sudah kenalnya aku mulai dari dulu. Kamu bukan Tuhan, kamu adalah ciptaan Allah yang biasa. Saking geramnya Fir'aun Bapak Ibu, disuruhlah algojonya itu, tentaranya itu, untuk mencarikan batu yang paling besar di negeri Mesir ketika itu, untuk menimpa istrinya. Sebelum ditimpa Bapak Ibu, ya, dibawa ke tanah lapang yang cukup panas, ya kan? Macam tahu ibu-ibu ikan beledang, ya, dijemur seperti itu, melempang begini. Tapi sayang Allah kepada istrinya itu, sebelum ditimpa dia dengan batu, diambil Allah cepat ruhnya. Diperlihatkan Allah bahwa Allah telah membangun rumah terhadap istri Fir'aun itu di surga. Walaupun dia tragis di dunia, tapi menanti rumah istana dia di surga. Dikabarkan Allah dalam Al-Quran, Tahrim Bapak Ibu yang betul. Nanti lihat juga ya. Kemudian ada satu perempuan yang diabadikan Allah, yaitu ya Maryam, ibundanya Isa. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbih wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam, ya Maryam itu adalah anak Imran. Dia yang bisa menjaga kesuciannya. Kami titipkan di rahimnya itu ruh, yaitu Nabi Isa. Kemudian dibenarkannya, bukan dibantahnya. Walaupun sebenarnya dia mengalami kehidupan yang cukup berat Bapak Ibu. Ya.
Kita bayangkan itu. Andaikan anak-anak gadis kita hamil tanpa nikah, dituduh berzina, dikata-katain yang lain-lain yang tak bagus, tentu ujiannya cukup berat. Ya, sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Maryam hampir putus asa dia, hampir. Di dalam Al-Quran dijelaskan itu. Kalau lah begini Allah, lebih bagus aku mati aja. Aku tak tahan ini. Tapi datang malaikat menghibur, dihibur, tenang Maryam. Ya, ketika mau lahir Isa, bersandarlah ke pokok itu, ya kan? Maka goyanglah kurma itu. Kurma itu akan jatuh untuk memberi makanan kepadamu. Diberikan Allah kemuliaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, maka inilah yang dicontohkan Allah itu. Supaya apa? Supaya menambah kekuatan keimanan kepada kita, bahwa ujian demi ujian bukan hanya kita yang merasakan, tetapi orang-orang terdahulu itu juga merasakan. Maka inilah yang diingatkan Allah kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melaksanakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berimanlah, kata Allah, kami akan berikan kamu kehidupan yang baik. Sholatlah, masalahmu selesai ku buat, kata Allah. Ya, puasalah, zakatlah, berinfaklah. Ya, barang siapa yang melaksanakan amal kebajikan itu, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, diberikan Allah kemudahan hidup di dunia, nanti juga disempurnakan Allah kebahagiaan itu nanti ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu, tentu kita jadikan pengajian ini untuk menambah wawasan kita, untuk menggairahkan kita, menggerakkan hati kita, supaya lebih kental kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini semua dilengkapi fasilitas itu untuk dekat kita kepada Allah. Cuman jangan sampai pula fasilitas yang kita miliki itu justru ya menjauhkan diri kita kepada Allah, sekaligus menantang tentang perintah. Jangan pula seperti itu gitu ya. Ini bahayanya sekarang Bapak Ibu. Ya, karena dunia adalah dalam genggamanku. Kadang-kadang ini yang membuat kita ya lalai Bapak Ibu. Anak-anak kita pun ini yang selalu kita tekankan itu. Bukan tak boleh menggunakan IT sekarang ini, tapi gunakanlah sesuai dengan manfaatnya. Di HP kita itu ada Al-Quran Bapak Ibu. HP kita itu ada tafsir, ada riwayat. Bapak Ibu, ada pelajaran-pelajaran yang baik untuk mengokohkan keimanan kita. Kenapa tidak kita gunakan kepada hal-hal yang lebih baik? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita Isya ini agak-agak cepat ini, karena bergeser Bapak Ibu ya. Nanti sampai ke bulan 12 ya zuhur makin cepat dia. Ya, sekarang aja sudah mulai nampak dia. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah landasan kajian kita pada hari ini Ibu ya. Bagaimana cara yang memperdalamnya lagi? Tadi kita ambil ya dalam surah An-Nahl ayat 96 97. Ya Ibu ya. Kemudian didukung sama surah Tahrim ayat yang 4 terakhir. Kemudian didukung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu, ada beberapa menit lagi waktu kita. Kira-kira kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, ya dipersilakanlah Bapak Ibu. Tanyalah semuanya ya. Tentu banyak hal yang perlu kita diskusikan supaya semakin lama kita mengaji, semakin berilmu kita, tentu semakin menyadarkan diri kita
tentang beberapa hal yang kita alami di dalam kehidupan kita.